Juga di masjid ini ada tanda-tandanya orang beriman. Di antara 70 cabang iman yang paling unggul yaitu mengucapkan kalimat la ilaha. Yang paling ringan adalah menyingkirkan duri atau menghalang bijak. Dan yang lebih utama lagi tandanya adalah baginda Rasul bersabda, "Idza ra'aitum murrajulan yaqtadu fil masjid fashhadu lahu bil iman." Barang siapa, kalau bahasa Jawa Tengahnya sopo bae wong, barang siapa yang melihat laki-laki bolak-balik masjid, maka saksikan itu orang beriman. Sebagai Rasulullah SAW membaca ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa rasul. Sesungguhnya yang pantas mengaburkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi bagaimana al-masjid rabbul jannah, masjid teman-teman Firdaus. Juga nanti dia bilang masal, maka Allah berseru, seruannya terdengar pada semua ahli masal. Apa dia berseru? Aina jirani di mana tetangga-tetangga. Padahal Allah Maha mengetahui. Kenapa bertanya? Karena saking memuliakannya orang-orang ahli masjid mau ditunjukkan di kaum masyarakat. Maka malaikat bertanya, siapa ya Allah tetangga-tetanggamu? Maka Allah berfirman, tetangga-tetanggaku yaitu hamba-hambaku yang selalu membangunkan masjid. Jadi bagaimana orang yang membangunkan masjid itu banyak sekali keuntungannya, karena mengamalkan ayat-ayat dan beberapa hadis datang ke masjid. Inilah bagaimana dikatakan ahli masjid itu, dikatakan jadi al-jawadu ala siratal qalbar, meniti siratnya secepat kilat. Ini luar biasa. Jadi bagian iman ada di masjid. Kalimat iman la ilaha illallah. Sedangkan untuk mencintai Allah kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, apabila umatku kita ini mencintai Allah, maka ikuti baginda Rasul. Sunnah Rasul. Bagaimana cara makannya Rasulullah, minumnya, muamalah muasyarah, imaniyah, budiyah. Diikuti. Jangan sampai Rasulullah mengajarkan kita kemihnya jongkok malah jeger, malah remah lagi. Ya. Jadi terbalik, tangan makan tangan kanan, dia minihi malah tangan kiri. Tidak sesuai sunnah. Ini sudah banyak bilang bagaimana harus duduk. Jadi insya Allah kami rombongan ini tidak membicarakan politik luar negeri dan dalam negeri. Karena politik ini ada yang merah, ada yang hijau, pasti tidak sama. Nanti bicara yang merah singgung yang kuning. Jadi apa yang politik Rasulullah? Bagaimana orang yang sudah di masjid bisa ngajak kepada orang yang belum di masjid. Nah ini politik Rasulullah SAW. Sehingga masjid penuh antara subuh dengan Jumatan sama 100%. Kalau di kita kan belum, Jawa Barat mah ada 100 orang ya 100 orang, di rumah nggak ada. Jadi adan dia, qomat dia, imam dia, makmum juga dia. Ini sudah luar biasa. Jadi kita risaunya Rasulullah SAW bagaimana agama muncul di diri kita, di keluarga kita dan umat seluruh. Alhamdulillah sekarang jemaah sudah di mana-mana, 230 negara. Kemarin beritanya yang namanya orang kafir tadinya di Prancis, kemarin ada juru ulama mengeluarkan jemaah, ada 50.000 orang datang. Kalau kita di Magelang kemarin cuma 13.000.
mengeluarkan jemaah 500 jemaah, termasuk ke Madura 10 jemaah. Nah, kami dari Indramayu ya, dari Jawa Barat datang ke sini bukan mau mengajari di sini, tapi bagaimana mempraktek supaya pulang ke rumah lebih semangat lagi untuk mentaati Allah dan Rasul. Kenapa? Jadi kebahagiaan kita sebagaimana sejauh mana kita mengamalkan taat kepada Allah dan Rasul itu yang paling. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dapat kebahagiaan yang surganya Allah di dunia yang ada senang. Itu sirah. Dan kami di sini 3 hari menurut fikih Imam Syafi'i bertamu itu 3 hari. Kalau lebih itu bukan tamu lagi. Nah, nanti disuruh nyangkul di kebun bako, lebih baik pulang aja dulu. Apa yang di sini yang dikerjakan taklim, amalan masjid Nabawi dipraktekkan di sini selama 3 hari. Bagaimana dakwah ila Allah, taklim wa ta'alum, zikir wal ibadah dan khidmat pelayanan. Bersih-bersih dan bersilaturahmi kepada masyarakat. Kenapa? Bersilaturahmi keuntungannya dipanjangkan umur, kata baginda Rasulullah, diberkahkan rezeki dan diampuni dosa. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, sungguh aku ingin mengajar suatu kampung, tapi manakala ada orang yang membangunkan masjid, ada orang yang silaturahmi karena aku, bukan karena bisnis, dan ada yang istighfar di tengah malam, maka aku alihkan azab tersebut dan tangguhkan azab. Jadi ini untuk meredam kemurkaan Allah. Jadi kita mengerjakan silaturahmi, membangunkan masjid, kita nangis di malam hari, tahajud ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti panjang lebar nama besok atau subuh nanti ada sebelum ngarit. Jadi terima kasih banyak atas penerimaannya, terutama ke Pak Farok yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah alhamdulillah Jumat berkah nih. Jadi tidak usah lagi, bukan tidak usah, belum silaturahmi sudah kumpul, jadi kita bertemu makan timbul. Jadi kami jemaah itu matur sekelangkong. Terima kasih. Cuma itu saja persoalannya. Itu saja ya. Dan sampai kesembuhan. Ya, dan ketika kita satu sama, ya kulitnya sama, sama tingginya sama semua. Mudah-mudahan kita satu hati, satu kerja, satu niat, yaitu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tukang pijat di